Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Malvi di pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil ya, di SMP Negeri 1 Sukodono. Maaf. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun, masih bisa belajar, masih bisa bermain, dan masih bisa beribadah dengan baik. Untuk kesempatan kali ini kita lanjut materi ya setelah ini ya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini, kita awali dulu dengan doa ya, untuk semuanya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sama-sama berdoa, mulai. Amin. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin Anda sudah belajar tentang alat ukur ya. Anda juga sudah mengenal tentang besaran dan satuan serta contohnya masing-masing. Anda juga sudah praktek melakukan pengukuran sederhana di rumahnya masing-masing. Banyak yang sudah selesai mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, niat baiknya belajar ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, kali ini kita akan lanjut ke subtema konversi satuan dan menghitung besaran turunan. Jadi kalau kemarin sudah belajar besaran satuan, sekarang kita akan coba memahami apa itu konversi satuan dan menghitung besaran turunan. Kita lanjutkan ya. Konversi satuan pengertiannya adalah merubah nilai suatu satuan ke nilai satuan yang lain tanpa merubah nilai besaran tersebut, hanya label satuannya saja yang berubah. Konversi satuan juga bisa dikatakan sebagai pengubahan satuan dalam satu besaran ke satuan lain dengan menggunakan faktor ya. Dapat dilakukan jika satuan yang dirubah merupakan satuan dari besaran yang sama. Itu pengertian yang lain ya. Oke, faktor konversi satuan yaitu berupa angka yang menunjukkan kesetaraan nilai suatu besaran antar dua satuan yang berbeda. Faktor konversi ini bersifat tetap dan konstan, dan juga bisa bersifat timbal balik. Nah, di sini ada beberapa contoh faktor konversi satuan. Mungkin ini sudah pernah Anda pelajari di SD dulu ya. Jadi kita kadang karena ada perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, dan penggunaan alat ukur, kadang dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu menggunakan acuan satuan yang berbeda. Misalnya ya ada yang terbiasa pakai meter kubik, ada yang terbiasa pakai liter ya. Nah, ini tidak berbeda banget, enggak sangat berbeda ya. Cuma itu hanya label satuannya, tapi bisa dikonversi, yang dari liter bisa dirubah ke meter kubik, yang dari meter kubik juga bisa dirubah ke liter. Jadi masih saling terhubung satu sama lain. Ya. Sebelum Maafi lanjutkan, tadi kelupaan, nanti ini silakan mulai dari kegiatan 4 konversi satuan, ini catat di jurnal masing-masing ya, supaya ada sumber belajar buat Anda semuanya ya. Jadi dicatat mulai ini kegiatan 4 sampai seterusnya di jurnalnya masing-masing. Saya lanjutkan lagi ke faktor konversi satuan. Ini yang umum. Yang umum di sini ada 1 inci, mililiter, liter, ton, kuintal, menit, jam ya, yard, kaki, dan lain sebagainya. Nah, ini ada nilainya. Jadi 1 inci jika dirubah ke sentimeter itu berapa nilainya? Itu silakan Anda cari. Anda bisa buka buku paket IPA ya, ada di sana.
1 inci berapa sentimeter nilainya. 1 mililiter itu sama dengan berapa sentimeter kubik. 1 liter itu sama dengan berapa desimeter kubik dan seterusnya. Jadi nanti lengkapi contoh faktor konversi satuan berikut ini ya. Setelah itu kita akan belajar tentang macam-macam konversi satuan. Jadi ada beberapa macam konversi satuan ya. Yang pertama untuk satuan panjang, satuan besaran panjang ya. Anda pasti sudah mengenal yang namanya tangga konversi seperti yang Mem Alfi tampilkan di sini ya. Ini ada tangga konversi, ada kilometer, ya, hektometer, dekameter, dan seterusnya. Ini sampai bawah. Aduh maaf. Oke. Nah di sini nilai 1 kilometer ya. Itu bisa dirubah ke hektometer, bisa 1 kilometer bisa dikonversi atau dicari nilainya dalam satuan meter. 1 kilometer juga bisa dicari nilainya dalam satuan milimeter, bisa ya, dengan mempermudah dengan menggunakan tangga konversi seperti di gambar. Nah setiap naik turun tangga ada nilainya ya. Jadi dari kilometer ke hektometer, maaf ini ya, sebentar, kepencet. Nah dari kilometer ke hektometer setiap turun 1 tangga itu nilainya dikali 10. 1 tangga dikali 10. Jadi kalau misalnya Anda mau mengkonversi atau merubah nilai kilometer ke meter, berarti dia loncat berapa tangga? 3 tangga ya. Jadi nilainya 1 kilometer sama dengan 1 kali 10 kali 10 kali 10, 1 kali 1000 ya, nilai atau dikalikan 1000. Jadi nilai 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Itu contoh yang pertama. Sementara kalau naik tangga ya, dari milimeter mau dikonversi ke meter misalnya. Maaf sebentar. Oke, dari milimeter mau dikonversi ke meter. Dia naik berapa tangga? 3 tangga ya. Dia naik 3 tangga. Sementara kalau naik itu nilainya dibagi 10. Kalau naik 3 tangga berarti itu sama dengan nilainya 1 dibagi 10 kali 10 kali 10. Ya, jadi kalau dari milimeter ke meter dikonversi ke meter, nilainya itu sama dengan 1/1000 atau 0,001 meter ya. Itu untuk konversi satuan panjang. Jadi ini juga nanti silakan dicatat ya. Yang konversi satuan panjang, gambar tangganya sederhana saja, enggak usah kayak punya Mem Alfi kayak gini, bikin tangga sederhana saja, kemudian dilengkapi dengan keterangan di sampingnya. Kemudian selain konversi panjang, ada juga konversi untuk massa. Ini pakai tangga kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan seterusnya sampai miligram. Dan ini nilai untuk tiap tangganya hampir sama dengan yang konversi satuan panjang tadi ya. Kemudian yang ketiga, ini Mem Alfi salah, maaf ya. Ini bukan satuan panjang, tapi ini satuan luas. Maaf ya. Konversi untuk satuan luas. Di sini dicontohkan ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, dan seterusnya sampai milimeter persegi. Nah, ini sedikit berbeda untuk nilai setiap tangganya. Untuk yang satuan luas ini, konversi satuan luas, setiap tangga bernilai 100 ya. Jadi setiap turun tangga dikali 100, setiap naik tangga dibagi 100 gitu ya. Tuh. Kemudian selain konversi luas juga ada konversi waktu. Ini konversi untuk satuan waktu. Ada
kilosekon, hektosekon, dekasekon, sekon, dan seterusnya sampai milisekon. Ya. Kemudian juga ada konversi waktu yang seperti di kolom sebelah kanan. Yang ini, ya, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 360 detik, dan seterusnya. Ini ada keterangan konversi waktu. Kemudian yang kelima ada konversi untuk satuan volume. Nih, ini ada yang pakai meter kubik, ya. Ada meter kubik, kilometer kubik, sentimeter kubik, dan seterusnya sesuai dengan keterangan di gambar. Kemudian ada juga yang pakai liter, ya. Jadi menyesuaikan. Loh, beda, sama-sama volume tapi beda. Ya, memang beda. Anda bisa pakai sesuai yang dipakai di lingkungan masing-masing. Kadang pakai di kemasan yang kecil itu pakai satuan mililiter gitu ya. Untuk menentukan volume tempat yang besar biasanya pakai meter kubik dan lain sebagainya. Tapi ini masih saling terkoneksi di sini ya. Di sini 1 desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter. Jadi ini masih saling berhubungan ya. Sama-sama tentang volume. Oke. Nah, itu tadi tentang macam-macam konversi satuan. Nah, untuk kegiatan 4 ini memalifikasi latihan soal kegiatan 4 nanti coba dikerjakan di rumah. Anda mencoba melakukan konversi satuan. Di sini ada 17 soal ya. Silakan nanti dicari, dihitung 1 km jika dirubah ke milimeter itu jadi berapa nilainya ya. 2 meter persegi dirubah ke sentimeter persegi gimana jadinya ya. Silakan manfaatkan tangga-tangga konversi yang tadi sudah Mem Alfi share ya di bagian atas yang sudah Mem Alfi jelaskan. Ini ditulis latihan soal kegiatan 4 ditulis di jurnal, soalnya ditulis ulang ya, jangan hanya jawabannya, soalnya juga ditulis ulang. Oke, itu tentang kegiatan 4. Selanjutnya di kesempatan kali ini juga kita akan belajar tentang kegiatan 5, yaitu menghitung besaran turunan. Anda kemarin sudah mengerjakan kegiatan 3 tentang besaran dan satuan. Anda tahu besaran adalah besaran turunan ya, maksudnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya diturunkan di sini, ini maksudnya adalah terdiri atas ya. Jadi besaran turunan itu terdiri atas beberapa besaran pokok, lebih dari 1. Misalnya ada besaran luas. Nih ya, misalnya besaran luas. Besaran luas itu terdiri atas 2 besaran, yaitu besaran panjang, yaitu lebar. Panjang dan lebar. Dua-duanya ini besaran panjang, satuannya meter. Jadi meter kali meter membentuk satuan meter persegi. Ini adalah satu besaran baru. Namanya besaran turunan dari besaran panjang, yaitu besaran luas. Kemudian ada besaran yang lain. Di sini contohkan volume. Volume juga terdiri atas 3 besaran panjang ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Meter kali meter kali meter kali meter. Jadi satuannya volume meter kubik. Ini menunjukkan kalau volume terdiri atas beberapa besaran pokok. Jadi besaran turunan adalah besaran yang terdiri atau berasal dari beberapa besaran pokok. Nah, kemarin juga Anda sudah contohkan, di sini Mem Alfi hanya mengulang ya. Contoh besaran turunan ada luas, rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Ada volume ya, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Ada kecepatan atau velocity, itu velocity kecepatan, rumusnya S per T, jarak dibagi waktu ya. Ada kelajuan dan seterusnya.
Dan juga ada ini laju pertumbuhan ya, ini juga contoh besaran turunan. Anda bisa lihat yang bagian laju pertumbuhan ini di buku siswa ya, ada di buku siswa. Nah sekarang cara menghitung besaran turunan ya. Di sini memang kasih contoh soal menghitung besaran turunan. Besaran turunan tadi beberapa contohnya disebutkan ya, ada luas, ada volume, ada kecepatan dan lain sebagainya. Nah, coba kita kerjakan contoh soal pertama ya. Ini, saya mau dibacakan ya. Sebuah silinder memiliki diameter 4 cm. Diameter 4 cm. Diameter ini adalah besaran panjang. Dan tinggi 10 cm. Tinggi ini juga besaran panjang. Tentukan volume silinder tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah IPA ya, Anda perlu menguraikan info dalam soal ya. Jadi ada info apa dalam soal, tuliskan dalam kolom diketahui, ditanya, baru nanti dijawab. Kita cari solusinya atau pemecahan masalahnya. Nah, yang pertama, diketahui ada informasi apa saja dalam soal. Yang pertama adalah diameter. Ya, diameter 4 cm. Silakan dituliskan D sama dengan 4 cm. Kalau diameternya 4 cm, berarti jari-jarinya atau R nilainya adalah 2 cm. Kemudian informasi tinggi silinder, tinggi tabung, tingginya 10 cm. Oke, informasinya sudah dituliskan. Apa ada informasi tambahan dalam soal? Ada ya, sudah tidak ada informasi tambahan. Kalau sudah tidak ada informasi lagi, informasinya sudah ditulis semuanya, lanjut ke poin ditanya. Nah, ditanya adalah yang dimasukkan di kolom ditanya adalah permasalahan yang diminta dalam soal. Yang diminta dalam soal kebetulan ini adalah volume ya, tentukan volume silinder. Jadi dituliskan ditanya volume. Lalu pemecahannya, karena sudah tahu yang ditanyakan volume, Anda bisa hitung pakai rumus volume silinder. V ya, volume silinder sama dengan Pi kali R kuadrat T ya. Hitung, keluarkan jurus matematikanya, swing ya. Ketemu 125,6 cm3. Ini menghitung besaran turunan, disesuaikan dengan rumusnya ya. Oke, itu contoh soal pertama. Contoh soal kedua. Oh maaf, itu tadi contoh soalnya cuma satu. Berarti berikutnya yang kedua, ini Anda coba kerjakan sendiri ya. Nanti latihan soal kegiatan 5 ini, contoh soal yang pertama juga ditulis di jurnal ya, ditulis lengkap sama seperti ini. Kemudian lanjut nomor 2. Nomor 2 ini soalnya juga ditulis ulang, jangan hanya dikerjakan jawabannya saja ya. Soalnya juga harus ditulis ulang. Kemudian soal ketiga juga ditulis dan dikerjakan, soal keempat juga, soal kelima dan soal ke-6. Jadi Memalvi kasih ekstra 5 soal untuk latihan menghitung besaran turunan. Jadi untuk pertemuan kali ini itu saja yang kita pelajari. Anda belajar tentang konversi satuan ya, kegiatan 4. Kemudian kegiatan 5 Anda belajar tentang menghitung besaran turunan ya. Silakan dicermati baik-baik lagi LK-nya. Nanti LK ini akan saya share ya di grup. Anda coba pekerjakan ya di rumah masing-masing. Jika menemukan kesulitan selama mengerjakan, Anda bisa hubungi Memalvi Japri ya. Kemudian jika memang jika memang benar-benar kesulitan, bisa juga minta bantuan kakak atau orang tua atau tetangga yang bisa membantu Anda secara langsung ya. Itu saja dari Memalvi.
Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Apa yang kita lakukan hari ini diridhoi Allah, jadi ilmu yang manfaat. Jaga kesehatan, ya. Ikuti selalu, laksanakan selalu protokol kesehatan supaya kita terbebas dari COVID sehingga COVID ini bisa segera berakhir, ya. Tetap semangat belajar mandiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.